Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Jannah. Saya dari Prodi PIAUD. Di video ini saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama, tentang kajian asbabun nuzul, dan yang kedua, analisis kritis, makkiyah dan juga madaniyah. Di sini saya sudah memilih satu ayat yang nantinya akan saya jelaskan mengenai asbabun nuzulnya. Nah, di sini saya sudah memilih Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada satu kaum yang mengolok-olok terhadap kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula ada perempuan-perempuan yang mengolok kepada perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa saja orang yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim." Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang turunnya ayat tersebut atau latar sejarah turunnya ayat tersebut. Nah, di sini ayat tersebut turun itu karena pada waktu itu ada sebagian sahabat Nabi yang mengolok-olok atau mengejek kelompok yang lain. Nah, di sini contohnya ada Abu Tamim yang mengejek terhadap Abu Sa'ad, yang menganggap Abu Sa'ad ini lebih rendah dan juga karena penampilannya yang mereka anggap kurang bagus atau kurang baik. Nah, dan juga ada sahabat perempuan yang menertawakan perempuan lain karena faktor dari pakaian dan juga faktor dari fisik yang mereka anggap tidak sempurna ataupun tidak sesuai dengan mereka, seperti itu. Karena kejadian itu bisa membuat orang tersebut tidak enak hati dan juga sakit hati. Nah, makanya Allah menurunkan ayat ini sebagai pengingat keras terhadap kita agar kita tidak mudah untuk meremehkan orang lain, agar kita tidak bisa menjelekkan orang lain dan juga menghina orang lain. Yang kedua, bagaimana pemahaman tentang asbabun nuzul. Nah, kalau kita tidak mengetahui latar belakang dari turunnya ayat tersebut, mungkin kita hanya bisa mengenal, mungkin kita hanya bisa paham bahwa ayat ini itu turun karena hanya memberi peringatan terhadap larangan untuk tidak saling mengejek. Tapi setelah kita tahu tentang asbabun nuzulnya, kita bisa lihat bahwa ayat ini tuh punya pesan sosial yang dalam. Nah, diantaranya itu tentang menghapus perbedaan status sosial dan juga bisa menghormati satu sama lain, dan juga tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki misalkan lebih dimuliakan dan perempuan lebih direndahkan. Itu tidak. Jadi perempuan dan laki-laki itu harus disamaratakan, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, ini bukan hanya soal adab pribadi, namun ini juga soal bagaimana cara membangun masyarakat yang adil, masyarakat yang damai, yang aman, dan juga masyarakat yang bisa menerima kekurangan satu sama lain, yang bisa menghormati, yang bisa saling menghargai tanpa memandang status sosial dan juga tanpa memandang ras, suku, maupun penampilan. Yang ketiga, kalau kita reinterpretasikan ayat ini ke konteks kekinian pada zaman sekarang, jadi ayat ini tuh sangat berguna untuk beberapa hal. Nah, yang pertama, dalam konteks kehidupan sosial dan juga gender. Jadi, ayat ini tuh mengajarkan kita supaya kita itu tidak merendahkan orang lain. Kita tidak meremehkan orang lain karena faktor-faktor tertentu, misalkan karena faktor statusnya atau karena faktor rasnya, sukunya, latar belakang keluarganya misalkan, bahkan juga penampilan. Nah, di sini juga termasuk menolak body shaming dan juga bullying yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Terus yang kedua itu ada dalam suatu konteks era digital atau era modern. Jadi ayat ini tuh cocok untuk kita jadikan sebagai pedoman etika kita di bermedia sosial, dalam bermedia sosial. Jadi kita itu tidak bisa gampang-gampang untuk menjudge orang di media sosial, terus nyindir orang, ngebully orang, ngehina orang, menjatuhkan orang. Nah, jadi dampak dari hal tersebut juga berpengaruh kepada kita.
kita juga mendapatkan dosa karena hal yang kita lakukan sendiri. Dan yang selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Jadi di sini dengan kita mengetahui alasan kenapa ayat ini turun, kita itu jadi mengerti bahwa perintah jangan mengejek itu bukan hanya soal sopan santun, tapi juga soal bagaimana cara menghormati orang lain dan juga membangun masyarakat yang damai. Dan juga sekarang ini ayat ini tuh bisa kita jadikan sebagai etika, sebagai pedoman untuk etika kita dalam dunia nyata maupun di media sosial. Dan kita bisa menghormati orang lain dan juga saling menghargai satu sama lain. Dan yang terpenting, kita itu tidak merasa lebih baik dan juga lebih tinggi daripada orang lain. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis kritis, Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, yang pertama itu adalah pemahaman tentang pergeseran karakter ayat Makkiyah ke Madaniyah dalam konteks sosial umat Islam awal. Nah, di sini ayat-ayat Makkiyah itu turun saat Nabi masih di Mekah. Nah, di mana kondisi pada saat itu umat Islam di sana masih belum kuat dan juga sering tertindas. Nah, makanya isi dari surah-surah Makkiyah itu lebih menekankan kepada keimanan, ketauhidan, keagamaan, dan juga pembentukan karakter supaya masyarakat itu bisa mempunyai pendirian yang kokoh, bisa mempunyai keyakinan yang kokoh. Nah, dan biasanya bahasanya itu singkat dan juga mengajak orang untuk berpikir mengenai kekuasaan Allah, mengenai kebesaran Allah, dan juga tentang kehidupan akhirat. Nah, setelah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, keadaan itu berubah. Di sana umat Islam itu sudah mempunyai komunitas, sudah mempunyai kelompok, bahkan kekuasaan politiknya tersendiri. Nah, makanya isi dari ayat-ayat Madaniyah ini lebih mengarah kepada hal-hal hukum, kepada hal-hal sosial, ekonomi, dan juga hubungan antar sesama manusia dan juga antar beragama. Nah, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pada fase dakwah, di mana yang awalnya dari membangun dasar keimanan di Mekah itu menuju membangun tatanan masyarakat Islam di Madinah. Jadi perbedaan Makkiyah dan Madaniyah ini bukan hanya soal waktu dan juga tempat turunnya ayat tersebut, namun di sini juga menggambarkan perjalanan perkembangan umat Islam dari segi spiritual ke sosial politiknya. Kalau kita refleksikan kepada umat Islam Indonesia pada masa ini, yaitu umat Islam Indonesia juga sekarang ini sedang melalui proses tersebut. Nah, jadi kalau dulu dakwah itu dilakukan, dijalankan melalui ceramah di masjid, ceramah di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau sekarang ini lebih mudah karena dunia sudah mulai canggih dan sudah mulai modern. Jadi, para pendakwah itu bisa berdakwah di media sosial, di YouTube, di TikTok misalkan, di Instagram, di Facebook, bahkan podcast. Sekarang itu sangat mudah untuk berdakwah. Dan para pendakwah itu berusaha menyampaikan ajaran Islam dengan lebih menarik agar mudah diterima oleh anak muda. Nah, dan juga dalam berdakwah kita bisa mencontoh, bisa meneladani dari semangat Makkiyah, yaitu menanamkan nilai keimanan meskipun ditantang di tengah era modern ini, di zaman modern ini. Namun dalam kehidupan sosial dan juga politik, kita itu umat Islam bisa meneladani atau mencontoh dari semangat Madaniyah, yaitu saling menghargai satu sama lain dan juga belajar bagaimana cara menjaga keharmonisan antar sesama manusia, kehormatan sesama manusia, dan juga bisa membangun masyarakat yang damai, terutama di media sosial. Nah, kita itu harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar dakwah kita itu tidak menimbulkan cacian, tidak menimbulkan makian dari orang-orang atau bullying dari orang-orang, atau bahkan dapat memecahkan persaudaraan sesama manusia. Nah, dan untuk kesimpulan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, jadi perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah ini sebenarnya mencerminkan perjalanan dakwah Islam dari yang awalnya membina diri sendiri, mengajarkan terhadap diri sendiri, menuju membangun masyarakat, mengajarkan terhadap masyarakat. Jadi umat Islam Indonesia juga harus
menyeimbangkan dua semangat ini, yaitu dari semangat Makkiyah yang menanamkan keimanan dan juga akhlak, dan dari semangat Madaniyah yang mendorong kerjasama antar sesama manusia dan juga membangun yang namanya toleransi, saling menghargai satu sama lain. Nah, dengan begitu, maka dakwah ini bisa berjalan, bisa relevan di era digital ini, di era modern ini, dan juga kedepannya bisa membawa Islam lebih baik lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.